Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Minggu ini adalah minggu perawatan inventaris gereja. Perlengkapan ibadah, rumah ibadah merupakan alat Allah untuk mengingatkan kita akan kasih setianya, serta menolong kita untuk membangun persekutuan dengan sesama dalam menyaksikan kasih-Nya yang menjadi renungan kita. Sudahlah, kita menjaga kekudusan semua perlengkapan rumah ibadah kita saat kita beribadah dan setelah beribadah. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan, supaya kita berhikmat menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah. Kita bernyanyi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Karena pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di hari Minggu. Tetapi masih dengan kondisi yang mungkin masih belum bisa bersekutu bersama di dalam gerejanya, ya. Tetapi tidak menutup sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di setiap kondisi ataupun setiap pergumulan. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apalagi kita rindu untuk beribadah bersama, itu tidak mengurangi sukacita kita walaupun kita beribadah di rumah. Amin. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia dengan luar biasa. Kita katakan, saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku. Bagi Tuhan kita. Masih bersorak bagi Tuhan kita.
Di dalam nama Allah Bapa yang layak dipuji, di dalam nama Yesus Kristus yang mencintai anak-anaknya, yang menjaga dan merawat rumah ibadah, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita untuk tetap setia berseru kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia 4 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian bagi Allah. Kita mau sembah Tuhan kita mau katakan bahwa kasih Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Mari kita serahkan dan kita percaya Dia adalah satu-satunya Raja yang menolong kita. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku.
Tuhan yang punya gereja memanggil kita untuk menjaga dan merawat semua perlengkapan rumah ibadah, sehingga menjadi saksi kehadiran dan kasih Allah di dunia ini. Sudahkah kita dengan sungguh menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah? Kami mengaku bahwa kami belum sepenuh hati menunjukkan rasa hormat kami melalui perawatan dan pemeliharaan rumah-Mu yang kudus. Saat teduh kita mulai. Kita bernyanyi untuk menyatakan kelemahan dari nyanyian. Kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang tidak luput daripada dosa, tetapi Tuhan datang untuk menolong hidup kita dan memegang tangan kita dan menuntun setiap langkah kita. Kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan, katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Allah bagi kita, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kusampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini
untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ di sepanjang masa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang menguatkan kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami dalam menjaga dan merawat rumah-Mu yang kudus. Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan dengan bernyanyi. Marilah kita boleh memenuhi hati dan pikiran kita dengan sukacita menyambut firman yang datangnya daripada Tuhan. Kita mau katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, bawaku dekat dalam hati. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Yohanes 2 ayat 13 ayat 12. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan di meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kasih setiamu yang menghantarkan gerejamu sampai pada hari ini, ada di tengah-tengah kebaktian minggu kami. Kami telah bernyanyi memuji muliakan nama-Mu Bapa, dan kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan secara khusus pada minggu perawatan inventaris gereja ini, kami rindu akan firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup merespon kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, berkati hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi kehidupan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu perawatan inventaris gereja ini diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Raja Joas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepada Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut mereka kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan.
lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu ini. Shalom. Dan sejalan dengan minggu inventaris, perawatan inventaris gereja, tema kita juga mengingatkan kita bahwa kita harus proaktif dan mengambil bagian di dalam perawatan inventaris gereja. Sehingga tema kita, bagaimana kita merawat rumah ibadah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kembali kita diingatkan bagaimana pentingnya rumah Tuhan. Bagaimana pentingnya bait suci Yerusalem. Dan bagaimana pentingnya gereja hingga saat ini sebagai tempat kita bersekutu, tempat kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga tempat kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan kalau kita telusuri kembali, ini dimulai dari panggilan Tuhan kepada umat Israel. Dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai ayat 9, dan secara khusus ayat 1 sampai 2 dan ayat 8 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah panggilan Tuhan melalui Musa kepada umat Israel ketika mereka sudah tiba di kaki Gunung Sinai. Setelah Tuhan memberikan hukum-hukumnya menjadi jalan kehidupan bangsanya, dan dia juga menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci supaya Tuhan hadir di sana, supaya Tuhan beserta dengan bangsa itu.
Dan dengan sukacita, seluruh umat Israel pada waktu itu mengumpulkan persembahan apa yang mereka miliki untuk membangun kemah pertemuan dan juga perlengkapan-perlengkapan di dalam rumah suci itu, di kemah Tuhan. Dan umat Israel merasakan kehadiran Tuhan di sepanjang perjalanan hidup mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan kemah pertemuan itu diisi dengan perlengkapan-perlengkapan imam dan juga tempat tabut perjanjian. Dan jikalau lebih kita telusuri sampai kepada mereka memiliki raja pada masa Raja Daud. Raja Daud tidak merasa bersukacita kalau tabut perjanjian tidak dibawa ke Yerusalem. Bahkan dia rindu sekali untuk membangun bait suci Yerusalem. Sehingga di dalam kehidupan Raja Daud, walaupun Tuhan tidak mengizinkan dia, tapi seluruh perlengkapan, peralatan, bahan-bahan bangunan untuk membangun bait suci Yerusalem dia kumpulkan. Dan memang Tuhan katakan kepada dia, anakmu yang akan membangun rumah kudus bagiku. Dan Daud bersukacita, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa benar apa yang dijanjikan Tuhan, secara turun-temurun Tuhan akan memberkati bangsanya. Dan sungguh Salomo yang membangun bait suci Yerusalem. Dan inilah yang mereka pelihara di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Bait suci bukan sekedar simbol, tapi di sanalah mereka percayai Allah hadir, dan di sanalah undang-undang Tuhan diperdengarkan. Sehingga Am-Jahwe umat Tuhan dengan penuh sukacita pada waktu-waktu yang ditetapkan datang ke pelataran rumah Tuhan, datang ke bait suci Yerusalem. Namun dalam perjalanan kehidupan bangsa itu, dan ini yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa bait suci Yerusalem, bahkan tembok Yerusalem berulang kali diruntuhkan oleh ekspansi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Babilonia yang menghancurkan tembok Yerusalem dan menghancurkan bait suci Yerusalem dan membawa segala perlengkapan rumah Tuhan sebagai tawanan, sebagai hasil perang. Dan inilah yang menjadi perenungan juga di invokasio kita, bahwa Nehemia setelah ada di pembuangan Babylon, ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem juga kota Yerusalem belum dibangun, ketika dia diangkat menjadi kepercayaan Raja Artasasta, pada waktu itu Persia yang berkuasa, mendengar berita tentang belum dibangunnya tembok Yerusalem,
dia sangat berduka cita. Itu yang dikatakan kalau kita melihat konteks invokasio kita Nehemia 4 tadi. Dalam kesedihan hatinya demikian dia berdoa, berpuasa. Dalam kerinduannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan pada suatu hari ketika dia melayani Raja Artasasta, Raja melihat ada kesedihan di wajah Nehemia. Dan itulah titik awal bagi Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diberikan kesempatan kepada Nehemia dan dia menggerakkan seluruh bangsa itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dikatakan tadi bahwa dia terus bekerja dengan seluruh umat Tuhan. Walaupun banyak tantangan-tantangan, persoalan-persoalan dikatakan oleh Nehemia, tapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa berkata dengan segenap hati. Artinya, kalau kita melihat, meskipun ada berbagai tantangan yang mereka hadapi, khususnya oleh Sanbalat dan Tobia yang tidak setuju tembok Yerusalem dibangun, mengejek, mengganggu dan lain sebagainya. Tapi demikian Nehemia mengandalkan Tuhan dan dia percaya bahwa apa yang dia kerjakan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tembok Yerusalem dikatakan bisa selesai selama 52 hari. Ini yang dikatakan dalam invokasio. Dan kalau kita langsung aplikasikan ke tema kita, begitulah kerinduan bangsa Tuhan akan kehadirannya di tengah-tengah bangsa. Bagaimana umat Tuhan rindu akan bait suci, tempat berkumpulnya umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah minggu ini juga menyampaikan kepada kita bagaimana seorang Raja Joas yang juga membangun kembali bait suci Yerusalem ketika sekian lama tidak diperhatikan, bahkan perlengkapan telah diambil, telah dirampas oleh pendahulu-pendahulunya, termasuk ayahnya sendiri yang tidak peduli akan bait suci Yerusalem. Dalam nas renungan kita, inilah yang menjadi perenungan. Bagaimana dia diangkat sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Dan dia membaharui rumah Tuhan. Joas menjadi Raja Yehuda dalam usia yang masih sangat muda. Dalam usia 7 tahun. Yoas merupakan anak dari Raja Ahazia, Raja Yehuda yang ke-9. Ibunya dikatakan tadi bernama Jibia dari Beersheba. Tapi ketika Asia mati, neneknya berkuasa
dan mengambil alih, bahkan mau membunuh setiap keturunan dari Ahazia. Tetapi Imam Yoyada pada waktu itu menyelamatkan Yoas dan juga mau mempertahankan keutuhan rumah Tuhan, Bait Suci Yerusalem. Tetapi sungguh luar biasa, putri-putri pemberontak keluarga dari Atalia itu dikatakan di sana yang merampas perlengkapan rumah Tuhan dan menjadikannya untuk penyembahan Baal. Tetapi saatnya menurut Yoyada bahwa Yoas harus ditabiskan menjadi raja, dilantik menjadi raja. Demikian di usia 7 tahun Yoas diumumkan menjadi raja oleh Yoyada. Dan Atalia yang tidak setuju, bahkan murka, tetapi pada waktu itu Yoyada membunuh Atalia. Dan dikatakan bahwa Yoas dalam nasihat Imam Yoyada melakukan yang benar di mata Tuhan. Artinya, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Yoas memerintahkan melalui suku Lewi, melalui Imam Yoyada, supaya rumah Tuhan diperbaiki. Dan di sana kembali diperdengarkan tentang undang-undang Tuhan. Dan selama Yoyada masih hidup, Yoas teguh dalam memimpin bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Dan dikatakan bahwa Yoas memerintah sebagai raja selama 40 tahun. Yoas dan Imam Yoyada, ketika kita melihat firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, memerintahkan supaya suku Lewi mengumpulkan pajak persembahan sebagaimana Musa memerintahkan ketika membangun kemah pertemuan. Tapi dikatakan tadi bahwa suku Lewi sebagai imam pada waktu itu sangat lambat dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Yoas. Dan dengan catatan bahwa perkakas-perkakas rumah Tuhan telah kosong. Dan kemudian Yoas kembali memerintahkan Imam Yoyada supaya setiap imam dan suku Lewi mengumpulkan pajak untuk membangun rumah Tuhan. Dan dia memerintahkan membuat peti kotak persembahan dan ditempatkan di pintu gerbang bait suci. Dan diumumkan di seluruh Yehuda dan Yerusalem. Dan seluruh bangsa itu merespon dengan sukacita, sehingga seluruh pemimpin-pemimpin dan umat Tuhan mengumpulkan persembahan yang dikatakan pajak untuk rumah ibadah pada waktu itu. Dan ketika mereka datang mengumpulkan persembahan itu, sehingga peti tempat persembahan itu penuh, demikian panitera dan seluruh orang-orang yang berperan
melihat bahwa persembahan itu sudah banyak, diserahkan kepada Raja Yoas dan Yoyada. Dan Raja memerintahkan tukang-tukang pada waktu itu untuk membangun, memperbaiki kembali Bait Suci Yerusalem. Dan sungguh luar biasa, sukacita di tengah-tengah bangsa itu. Dan setiap kali dibuka sampai selesainya diperbaiki Bait Suci Yerusalem. Dan dikatakan bahwa sudah dibangun persis seperti keadaan semula. Dan ketika itu sudah selesai, masih banyak sisa dari persembahan itu. Dan Joas memerintahkan supaya seluruh perkakas yang terbuat dari tembaga, perak, emas, dan kebutuhan-kebutuhan untuk ibadah di Bait Suci dilengkapi. Dan memang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yoyada meninggal, memang inilah yang berulang kali yang dialami oleh raja-raja Yehuda di selatan, bahkan juga raja-raja Israel di utara. Ketika tidak mendengarkan suara Tuhan, mereka keluar dari tatanan hukum Tuhan. Dan memang Yoas juga pada akhirnya keluar dari tatanan Tuhan. Tetapi renungan kita khotbah minggu ini, ya, Yoas dan Yoyada bersama dengan seluruh umat Tuhan membangun Bait Suci dan menyuruh seluruh umat untuk datang ke rumah Tuhan. Inilah keberadaan dan apa yang menjadi fungsi Bait Suci Yerusalem, yakni tempat berkumpulnya umat yang disebut dengan Am Yahweh. Dan di sana undang-undang itu diperdengarkan. Tapi ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari raja yang merupakan bagian dari imam, bahkan orang-orang Lewi yang menjadi imam, sehingga sering Bait Suci Yerusalem juga beralih fungsi. Jikalau kita lihat dari nats bacaan kita, sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus datang ke Bait Suci Yerusalem, rupanya Bait Suci Yerusalem sudah beralih fungsi, di mana imam-imam seturut dengan kepentingan-kepentingan mereka menjadikan Bait Suci Yerusalem tempat persembahan, menjadi tempat mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Memang ini berulang kali juga terjadi, bahwa ketika umat Tuhan datang membawa persembahan, imam-imam membuat aturan-aturan tentang boleh atau tidaknya persembahan yang mereka bawa. Ada legalitas dari para imam. Ini yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke Bait Suci, dan dia memang mengatakan bahwa Bait Suci itu adalah rumah Bapakku yang harus tetap dijaga dan dipelihara kekudusannya.
yang harus dipelihara kebersihannya. Dan sungguh menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, begitulah tradisi, pasti banyak orang yang datang ke pelataran rumah Tuhan, membawa persembahan kambing, domba, lembu, dan mendapatkan sertifikat halal dari para imam-imam. Dan jikalau tidak mendapatkan sertifikat halal, itu tidak boleh dipersembahkan. Sehingga boleh kita bayangkan bagaimana sibuknya pada waktu itu ketika umat Tuhan datang dari tempat yang jauh. Barangkali kambing domba yang dia bawa sudah sekian lama, berhari-hari kurang makan, kurang minum, menjadi kurus. Dan imam mengatakan ini tidak layak dan harus digantikan. Ya, dan juga banyak para penukar uang yang mencari kesempatan. Bait suci Yerusalem sudah seperti pasar hewan, kotor, bau, ribut, berantakan. Penuh orang yang berlalu lalang berdasarkan kepentingannya. Yang menjadi korban adalah umat Tuhan yang dengan tulus datang beribadah, membawa persembahan. Sehingga inilah yang diberitakan oleh Yohanes dalam nas bacaan kita tadi. Yesus marah dan mengambil cemeti dan mengusir seluruh orang-orang yang berjualan di sana. Dia katakan, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bahkan Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa jangan kau menjadikan bait suci menjadi tempat penyamun. Dan dari sini penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sangat mencintai bait suci. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu perawatan inventaris gereja ini, dari 3 nas firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, bahwa bait suci bagi bangsa Yehuda adalah lambang kehadiran Allah. Kita ingat perintah untuk membangun kemah pertemuan di tengah-tengah umatnya. Demikian juga halnya gereja sebagai tempat berkumpulnya umat beribadah dalam kehidupan kita saat ini. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rindu, dan itu harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian rindu akan gereja kita yang mulai dari minggu ketiga Maret kita tidak lagi beribadah di gereja. Sungguh menjadi kerinduan sama seperti Nehemia, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau Nehemia dibuang ke negeri pembuangan, tapi kita untuk menjaga supaya kita tetap hidup, karena sungguh berharga kehidupan kita, supaya jangan terpapar virus corona, kita diharuskan untuk tinggal di rumah. Tapi sungguh luar biasa, khusus untuk gereja kita di kilometer 8 Padang Bulan Medan, di tengah-tengah pandemi,
mungkin saatnya nanti kita bisa kembali bergereja. Bangku-bangku inventaris gereja kita sudah dicat, sudah bersih. Dengan demikian melalui firman ini, saya mengharapkan supaya ini menjadi kerinduan bagi kita. Karena ada juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang melayani di GBKP kilometer 8, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan istilah adaptasi kebiasaan baru, jangan-jangan nantinya tidak ke gereja itu sudah menjadi kebiasaan kita, dan itu kita katakan kebiasaan baru itu. Ini sebagai pergumulan seorang hamba Tuhan. Tapi saya harapkan semua serayaan pertua diaken, emeritus, dan seluruh keluarga-keluarga umat Tuhan tetaplah rindu akan gereja kita. Dan memang dalam rangka untuk memenuhi protokol kesehatan, jikalau saatnya kita bisa beribadah, di halaman gereja kita sudah dibangun kanopi dan juga sudah diadakan wastafel. Dan kita upayakan supaya seluruh perlengkapan untuk memenuhi protokol kesehatan bisa terpenuhi. Kita bersyukur sudah ada jemaat Tuhan yang mempersembahkan face shield. Dan memang di tengah-tengah pandemi ini, untuk orang tua kami Saitun yang 60 tahun ke atas, supaya menahan diri walaupun nanti gereja sudah dibuka, sehingga ada keterbatasan hanya sampai 200 orang yang bisa beribadah. Sehingga untuk 200 face shield sudah kita terima dari persembahan jemaat. Juga perlengkapan-perlengkapan yang lain, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi memang bukan hanya tentang bangunan gereja di awal pandemi. Ketika kita tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan berkumpul, ada upaya-upaya, karena memang gereja bukan hanya gedungnya, tapi adalah orangnya. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan. Terima kasih untuk seluruh pertua diaken dan juga song leaders, pemusik yang berperan di dalam membuat rekaman ibadah. Ini kita respon, sehingga dalam merawat iman setiap kita boleh terlaksana. Dengan demikian seturut dengan tema kita pada minggu ini, bagaimana kita merawat bait suci rumah Tuhan. Marilah dengan sepenuh hati kita mengambil bahagian. Dan di tengah-tengah gereja kita, itu kita kerjakan. Dan kita berdoa supaya saatnya kita bisa bertemu di tengah-tengah ibadah kita. Dan memang melalui perawatan inventaris gereja, melalui firman Tuhan hari ini, memang pertemuan dengan Tuhan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena di sana kita merasakan kehadiran Tuhan yang menuntun hidup kita dari hari ke hari.
Ini yang menjadi kekuatan bagi kita sebagaimana umat Israel. Tetapi juga dalam kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita, seperti Raja Yoas, setiap kita mau melakukan pembangunan, perbaikan, atau pengadaan inventaris gereja, mari kita mengambil bahagian. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Dan juga menjadi perenungan supaya jangan ada satu orang pun di antara kita, termasuk kita hamba-hamba Tuhan, untuk mencari kesempatan-kesempatan mendapatkan keuntungan atau mencuri kemuliaan Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh imam-imam yang menjadi legalitas tentang halal tidaknya persembahan jemaat umat. Ini menjadi koreksi juga bagi kita, tapi saya percaya di gereja kita tidak ada, karena transparansi yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah gereja kita, itu ada pertanggungjawaban. Karena semuanya yang kita kerjakan adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, di tengah-tengah pandemi ini, mari umat Tuhan, khususnya jemaat GBKP Kilometer 8, kerinduan kita tadi untuk bisa bertemu, itu menjadi harapan kita bersama. Saling mendoakan hamba-hamba Tuhan dan seluruh persekutuan rumah tangga, mari bicarakan dan bicarakan sehingga tidak lama lagi, kalau boleh di bulan Agustus kita sudah memulai kebaktian kita. Dan juga terus melakukan perawatan inventaris gereja kita. Tuhan memberkati kita dan kita ada dalam adaptasi kebiasaan baru. Kembali kami ingatkan supaya pakai masker, pakai face shield untuk mengamankan kita, mengamankan saudara kita dari paparan virus, dan juga jaga jarak. Dan itulah yang kita mau lakukan ketika kita memulai kebaktian nanti. Mungkin diawali dengan kebaktian secara khusus, seraian Tuhan, Pertua Diaken sebagai simulasi kita memulai kebaktian di tengah-tengah gereja kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana kami sebagai umat Tuhan untuk terus berperan aktif dalam mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami, seturut panggilan Tuhan supaya membangun kemah pertemuan, menjadi tempat kehadiran Tuhan. Dan itulah gereja hingga saat ini, di mana setiap jemaat untuk turut serta mengambil bahagian. Berkati firman-Mu ya Bapa, sehingga sungguh gereja-Mu boleh terawat dengan baik. Jiwa-jiwa dan juga secara fisik gereja dengan semuanya mengambil bahagian boleh dirawat dan dibangun. Kami bersyukur untuk GBKP Kilometer 8 yang bisa kami kerjakan walaupun pada masa pandemik.
dan juga gerejamu GBKP dalam kehadirannya, peran serta umat, karena kehidupan gereja adalah dari persembahan jemaatnya. Sehingga dengan demikian gerejamu juga Tuhan sungguh terpelihara sebagai satu bangsa yang takut akan Tuhan, yang rindu kehadiran Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan setiap orang Kristen mengakukan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita sungguh bersukacita di tengah-tengah kebaktian Minggu Perawatan Inventaris Gereja, diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Di dalam kita mempersiapkan persembahan syukur kita, sebagai dasar persembahan Mazmur 50:23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam kita memberikan persembahan syukur kita, kita bernyanyi. Sambil mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian kita, telah lama aku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terpuji nama Tuhan dari persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita juga mengangkatkan syafaat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemi Corona, kami masih mampu untuk hidup, bertahan, dan juga
bekerja walaupun sangat terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ada sebagian dari jemaat-Mu ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, penghasilan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang menuntun setiap umat Tuhan, sehingga masih boleh ikut beribadah di kebaktian Minggu hari ini. Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan syukur bagi-Mu, seturut panggilan-Mu ya Tuhan, supaya iman jemaat terpelihara, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Demikian setiap persembahan yang telah kami berikan dipakaikan untuk tugas panggilan kami, bermarturia, berkoinonia, dan berdiakonia di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh persembahan kami dan juga pekerjaan-pekerjaan kami, Bapa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk perjalanan gereja Tuhan. Seluruh gereja-gereja di muka bumi, gereja-Mu GBKP, yang bersama-sama bergumul bagaimana pencobaan yang kami alami melalui virus corona bisa segera berakhir, sehingga melalui diskusi, seminar dan lain sebagainya, gereja-Mu mendoakan para ilmuwan, dokter, dan orang-orang yang terus meneliti mencari supaya ditemukan antivirus ini, vaksin. Dan kami bersyukur ya Bapa, dari pemerintahan kami melalui berita bahwa di tahun 2021 barangkali sudah bisa diberikan vaksin seluruh rakyat, sehingga kami tidak takut lagi untuk menjalani kehidupan kami dan sebagai umat percaya akan semakin bebas untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami, untuk terus berjuang menenangkan, mensejahterakan rakyat. Demikian juga dalam kerjasama dengan gereja-Mu ya Tuhan. Pemerintah juga melibatkannya dan mengharapkan supaya gereja terus berperan di dalam mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk GBKP Kilometer 8. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh hamba-Mu, Pertua Diakon Emeritus dan seluruh keluarga, dan juga pelayan-pelayan ibadah yang terus Engkau pakai, itu menjadi sukacita bagi mereka
dan terus menjadi kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan seluruh jemaat ya Bapa, marilah kami bangkit di tengah-tengah pandemi ini. Jikalau saat ini kami diberikan pemikiran hidup di tengah-tengah pandemi virus corona, itu tidak bisa kami elakkan lagi. Tak sampai kapan virus ini berakhir, sehingga kepada kami diberikan pemikiran untuk beradaptasi. AKB, di tengah-tengah gerejamu juga ya Tuhan, menjadi kerinduan bagi kami untuk bisa memulai kebaktian kami dengan tetap menjaga protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru. Bapa, pimpin kami senantiasa, umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa jikalau saat ini ada yang sakit, mari Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, memberkati mereka, Kau angkatkan penyakit dari tubuh mereka. Dan juga yang berkeluh kesah dengan ekonomi, Tuhan yang menyatakan kuasa bahwa Tuhan terus bekerja memelihara mereka. Demikianlah kami merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, dan Tuhan yang menyempurnakan syafaat kami. Karena kami datang di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kita kepada tekad kita di minggu perawatan inventaris gereja ini. Allah mempercayakan kita menjaga dan merawat perlengkapan rumahnya yang kudus. Bersediakah kamu menghargai kepercayaan Allah itu? Aku bersedia ya Tuhan menghargai kepercayaan-Mu dengan memelihara dan merawat rumah-Mu yang kudus. Rumah ibadah, salah satu wujud kehadiran Allah yang menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Bersediakah kamu ikut bertanggung jawab menjaga dan merawat rumah Tuhan yang kudus sehingga dunia dapat merasakan kasih Allah? Aku berjanji ya Tuhan ikut bertanggung jawab menjaga dan merawat rumah-Mu yang kudus sehingga dunia akan selalu merasakan kehadiran kasih-Mu. Marilah kita teguhkan tekad kita dengan bernyanyi. Biarlah pada hari ini kita boleh mengambil komitmen. Sampai pada akhir hidup kita boleh menyerahkan, merawat, dan selalu menyembah Tuhan kita menggunakan setiap apapun yang kita punya, termasuk dan terkhususnya gereja dan tubuh kita. Kita naikkan penyembahan bagi Tuhan, katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan menjaga dan merawat rumah Tuhan yang kudus. Sebagai sumber kekuatan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Salam.